Baik, terima kasih Pak Anggoro, Pak Yudo Anggoro. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Caroline, kemudian Pak Yudo Anggoro sebagai moderator. Di sini tadi ada juga, saya ingin menyapa ada Pak Febi ya, Pak Febi, terus kemudian para mentor dan para pelaku UKM di sesi kali ini yang ikut hadir. Senang sekali Pak Yudo dan teman-teman sekalian kita bisa berjumpa pada sesi pagi hari ini. Ini merupakan sesi yang cukup bagus dan kami dari BSSN sangat senang Pak difasilitasi oleh Bu Caroline ya, Profesor Caroline ya, yang dari awal nanti sampai akhir nanti akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Nah, pagi-pagi sudah kita berkumpul, mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak dan Ibu semuanya di tempatnya masing-masing sambil kita sharing. Mungkin saya tidak menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih global yang disampaikan Pak Yudo ya, Pak Yudo. Jadi saya nanti lebih spesifik untuk membahas mengenai perdagangan melalui sistem elektronik yang kaitannya dengan cybersecurity. Nah, ini sharing yang ingin saya sampaikan. Saya buka ini ya terlebih dahulu. Udah kebuka terlebih dahulu ya. Gimana Bapak dan Ibu, sudah terlihat ya? Sudah Pak Badri. Nah, sudah ya. Ya, ini yang tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini tentang regulasi perdagangan melalui sistem elektronik dan kaitannya dengan keamanan siber. Nah, adapun topik pembahasan yang ingin kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan berkaitan dengan isu e-commerce, kemudian adanya roadmap e-commerce di Indonesia, terus kemudian kita akan masuk ke regulasi perdagangan melalui sistem elektronik. Berikutnya, karena kaitannya nanti dengan keamanan siber, nah regulasi keamanan siber saat ini yang ada di Indonesia itu Undang-Undang Informasi Transaksi dan Transaksi Elektronik. Nah, sedangkan regulasi mengenai pertahanan dan keamanan siber hingga saat ini masih dalam bentuk draft dan itu baru masuk ke DPR. Karena ini menjadi inisiatif DPR ya, bukan menjadi inisiatif dari BSSN. Kemudian nanti penutup. Nah, tadi sudah disinggung terkait dengan saya tadi ya Pak Yudo ya. Ini saya memperkenalkan diri lagi nggak apa-apa ya. Jadi Monggo Pak, silakan. jabatan saya Kasubdit Proteksi Informasi Berbasis Elektronik atau e-commerce. Kemudian pengalaman sebagai Kasubag kerjasama antar lembaga, pernah menjadi Kasubag organisasi dan tata laksana, kemudian Kasubag PU Pusdiklat, pernah berdinas juga di Kemenko Polhukam dalam menangani permasalahan di Papua dan juga pernah bertugas di Kemenko Polsoskam ketika itu menangani masalah Timur Timur. Pendidikan tadi sudah disampaikan, beberapa sertifikasi yang saya peroleh, Certified Chief Information Security Officer, kemudian training Lead Auditor, Lead Implementer, CISA, kemudian juga CISSP, dan kemudian Network Defender. Nah, adapun beberapa pengalaman dalam penyusunan regulasi, sebagai pembahas PP 71 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, kemudian berkesempatan juga membahas meskipun di akhir-akhir ketika PP tentang perdagangan melalui sistem elektronik itu akan diundangkan. Kemudian sebagai perumus Perpres e-government, kemudian saya juga menjadi perumus untuk audit keamanan, yaitu audit TIK bersama teman-teman yang di Kominfo dan BPPT, dan kemudian juga merumuskan audit keamanan informasi di Indonesia nanti. Ini beberapa penghargaan yang saya peroleh, Satya Lencana dan Dharma Persandian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, isu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan
penyelenggaraan e-commerce, bahwa Indonesia ini sejak tahun isu ini sebenarnya Bapak dan Ibu mungkin mengikuti ya sejak adanya Gojek yang hadir di tengah-tengah kita, kurang lebih tahun 2015, kita tahu Gojek itu sebuah perusahaan yang tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki mobil, tidak memiliki motor ya, itu bisa mendirikan sebuah perusahaan demikian besar dan terasa sekali manfaatnya buat masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya awalnya ya, di Jakarta itu berkembang dan tidak hanya bisnisnya adalah bisnis transportasi, tetapi juga ke logistik dan kemudian juga ke marketplace, lama-lama berkembang sedemikian rupa. Nah ini menjadikan secara sosiologis masyarakat itu terbantu ya, dan juga UKM pun juga terbantu juga dengan adanya atau hadirnya platform yang seperti ini. Nah ini diikuti oleh platform-platform yang lainnya. Hadir, kemudian ada Grab, kemudian ada juga marketplace, platform marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, kemudian ada Shopee dan lain sebagainya di awal-awal. Ini berkembang tapi ternyata regulasi yang menangani atau pengaturan yang menangani hal tersebut sangat kurang gitu. Dan responnya ini cukup lama ya, kurang lebih sekitar 3 tahun, sehingga terbit Perpres tentang roadmap atau peta jalan e-commerce di Indonesia. Nah, adapun isu yang berkembang saat itu, yaitu sekitar tahun 2015 ya. Ya. Jadi di Perpres 74 tahun 2017 itu peta jalan e-commerce itu punya tujuan untuk memberikan arah sebenarnya dan panduan strategi dalam percepatan pelaksanaan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Nah, Perpres ini sebenarnya punya jangka waktu hanya tahun 2017 sampai 2019. Nah, ini kenapa muncul, karena dengan Perpres ini kemudian ada fungsi sebagai acuan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka percepatan pelaksanaan roadmap e-commerce tersebut. Nah, adapun prinsip yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu yang diinginkan ya Bapak dan Ibu sekalian, adanya keterbukaan bagi semua pihak. Terus kemudian di situ juga diinginkan adanya kepastian dan perlindungan hukum, peningkatan keahlian sumber daya manusia bagi pelaku e-commerce. Nah, pelaku e-commerce ini nanti akan kami jelaskan tidak hanya sebagai mana pemilik platform, tetapi yang menjadi tulang punggung ini ternyata adalah para UKM, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Nah, ini menjadi satu perhatian pemerintah. Nah, berikutnya adalah pengutamaan dan pelindungan terhadap kepentingan nasional. Lagi-lagi untuk UKM dan startup ini pemerintah memiliki perhatian terhadap hal tersebut. Nah, isunya adalah bahwa ada keterbatasan sebenarnya di beberapa fungsi ya. Misalnya dalam hal pendanaan atau pembayaran itu terbatasnya pilihan skema pendanaan bagi startup yang memiliki resiko kegagalan tinggi dan aset tidak berwujud. Kemudian isu ini menjadi sangat mengemuka juga ya. Kemudian berkaitan dengan perpajakan. Jadi belum terciptanya kesetaraan dalam perlakuan perpajakan, terutama terhadap penyedia layanan platform berbasis digital ya, atau over the top ya. Ini menjadi isu nasional juga. Jadi ketika infrastruktur yang dibangun oleh sektor swasta ya, di beberapa penyedia infrastruktur telekomunikasi itu ternyata ada beberapa perusahaan yang hanya memanfaatkan saja gitu. Misalnya ketika itu ya tahun 2015, 2016, infrastruktur yang dibangun dengan investasi yang besar itu dimanfaatkan untuk jaringan internet, dan ketika jaringan internet itu ada,
yang memanfaatkan perusahaan-perusahaan seperti Google misalnya ya. Google itu memanfaatkan internet di Indonesia, tetapi untuk perpajakannya tidak kena. Sedangkan untuk yang pelaku UKM yang baru berdiri kemudian sudah dimintain pajak seperti Google dan lain-lain itu juga. Kenapa tidak diberikan pajak padahal itu kan perusahaan besar. Nah, ini menjadi isu juga di dalam pembahasan yang ada di pemerintah. Kemudian di samping itu juga berkaitan dengan perlindungan konsumen, itu belum optimalnya praktek perlindungan konsumen, terutama bagi transaksi e-commerce yang dilakukan melalui media sosial. Nah, serta masih banyaknya pembayaran melalui metode transfer bank atau COD, cash on delivery, sehingga sulit untuk melakukan pencatatan transaksi. Ini menjadi selain konsumen, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman UKM, data yang dimiliki oleh pemerintah untuk menggambarkan atau profiling terhadap e-commerce di Indonesia itu sangat terbatas karena salah satunya adalah bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan itu ketika COD itu kan tidak tercatat. Nah, sedangkan transfer bank itu juga sebagian saja yang dilakukan. Nah, namun saat ini ada beberapa sistem pembayaran yang dilakukan, sudah ada OVO, sudah ada Apalink, sudah ada GoPay dan lain sebagainya, yang fintech ini kemudian sangat tumbuh pesat ya berkaitan dengan pembayaran. Namun ketika tahun 2015-2016 ini menjadi isu di dalam pembahasan di pemerintah berkaitan dengan e-commerce. Kemudian berkaitan dengan capacity building, pendidikan dan SDM, itu perlu peningkatan literasi e-commerce dan penciptaan kesepahaman antara regulator, pelaku usaha, kemudian masyarakat, serta peningkatan pemahaman e-commerce dan digital melalui pendidikan formal. Ini menjadi isu juga nih Bapak Ibu sekalian. Literasi hingga saat ini sebenarnya juga masih menjadi permasalahan bagaimana para UKM ini kemudian didorong oleh pemerintah supaya masuk ke go online ya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya BSSN ini hadir belakangan Pak Yudo dan teman-teman UKM sekalian untuk mendorong UKM itu masuk ke digital atau go online. Ini sebenarnya ada beberapa kementerian lembaga yang saling bekerja sama nih di Indonesia. Ada Kementerian UKM, ada Kementerian Perdagangan, Kominfo, Bekraf, Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian. Nah, ini bersama-sama bekerja sama untuk melakukan literasi digital gitu ya, berkaitan dengan e-commerce supaya UKM itu bisa go online. Berikutnya masih adanya disparitas kecepatan akses internet yang tadi disinggung juga antar wilayah, serta keterbatasan spektrum frekuensi radio sebagai akses utama pilar dari infrastruktur komunikasi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu ini menjadi permasalahan di Indonesia. Nah, program yang diluncurkan pemerintah, mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman UKM tahu, pernah mendengar tentang Palaparing ya. Yang ini adalah pengembangan infrastruktur yang nanti menyentuh sampai dengan di Indonesia Timur. Nah, nanti kita akan lihat bahwa infrastruktur internet itu yang paling bagus di Indonesia ya di Pulau Jawa gitu. Terutama di kota-kota besar di Jakarta, di Surabaya, kemudian Jogja, Semarang. Nah, Bandung itu bagus gitu. Nah, sedangkan fakta yang ada di pulau yang lainnya seperti katakanlah Sulawesi ya. Sulawesi kalau dibandingkan dengan Sumatera itu lebih bagus Sumatera gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya kita ke timur lagi ke Maluku atau ke Papua, ini akan menjadi permasalahan ini. Nah, ini menjadi isu di dalam pengembangan infrastruktur. Kemudian logistik. Nah, terbatasnya konektivitas antar desa dan kota serta terbatasnya kapasitas logistik yang belum mampu mendorong e-commerce. Kalau di Jawa mungkin tidak terasa, tetapi kalau sudah di luar Jawa, itu pengiriman itu sudah menjadi permasalahan Indonesia. Nah, kemudian masih rentannya perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan. Nah, ini
mungkin nanti akan lari ke sini ya Bapak dan Ibu, berkaitan dengan keamanan siber gitu ya. Sehingga penyalahgunaan data ya dan abuse data pribadi dan kemudian adanya serangan siber ini karena perlindungan data ini menjadi satu hal yang barangkali luput dari perhatian para pelaku UKM atau pelaku bisnis sekalipun gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena memang bagi hacker inilah yang dicari. Jadi informasi itu menjadi aset yang penting dan sehingga akan dijadikan dijadikan modal ya kalau mendapatkan data itu untuk digunakan, mungkin dijual atau mungkin digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak boleh. Nah, ini isu yang menjadi hal yang penting, kenapa Perpres 74 tentang e-commerce itu menjadi sangat penting di Indonesia. Ya, baik, kemudian sebentar. Berikutnya, ini kemudian pemerintah itu mengeluarkan Perpres 74 tahun 2017 tentang roadmap e-commerce ya, roadmap e-commerce. Nah, peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik atau roadmap e-commerce ini dilakukan tidak secara serial ya, Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada pendanaan ya. Pendanaan, terus kemudian pendanaan ini untuk optimalisasi pendanaan untuk UKM digital dan startup e-commerce. Nah, ada 6 program dan 9 kegiatan ya. 11 keluaran. Nah, salah satunya adalah Kementerian Kominfo, Bekraf itu punya salah satunya keluaran mendorong supaya adanya 1.000 startup ya, 1.000 startup ini menjadi target yang ada di Indonesia. Kemudian masalah perpajakan, maaf ini saya balik. Masalah perpajakan, ada penyederhanaan perpajakan. Kalau di pemerintah itu kan ada pemotongan ya Bapak dan Ibu sekalian, menjadi 0,5 ya, 0,5% untuk perpajakan. Kemudian pelindungan konsumen, ya, ini pelindungan konsumen dan pelaku industri dengan regulasi. Ini ada pelindungan konsumen yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada pendidikan dan sumber daya manusia, ini melakukan edukasi masyarakat dan mengambil kebijakan mengenai e-commerce. Nah, infrastruktur ini menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo, yaitu peningkatan infrastruktur komunikasi sebagai fondasi e-commerce. Kemudian logistik, peningkatan efisiensi logistik e-commerce dengan sistem logistik nasional. Ini menjadi ruang lingkupnya salah satunya adalah bea cukai. Terus kemudian keamanan siber, yaitu penguatan sistem keamanan siber untuk meningkatkan keamanan transaksi online. Ini ada 3 pihak yang bekerja sama di sini, BSSN, kemudian Kemenko Polhukam, dan satu lagi adalah Kemenkominfo. Nah, kalau kita lihat profil e-commerce di Indonesia yang tadi saya sebutkan, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dominasi penjual dan pembeli lebih dari 80% itu ada di Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat Indonesia demikian besar, ya, ada 5 pulau besar. Nah, itu mayoritas 80% untuk penjual dan pembeli itu ada di Pulau Jawa. Nah, sehingga pergerakan ekonomi banyak ada di Pulau Jawa, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat penjualan, 73% dari total jumlah penjualan dan 74% dari total nilai penjualan di tahun 2018 terpusat di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, ini di warna hijau ini. Demikian juga karena pembelinya itu terpusat di situ ya, Bapak dan Ibu sekalian. 58% dari total jumlah pembelian
dan 59% dari total nilai pembelian 2018 juga terpusat dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, ini totalnya nilai transaksi e-commerce di Indonesia itu 2017 ini peningkatannya juga cukup tinggi, dari 44 triliun di tahun 2017 meningkat tahun 2018 menjadi 111 triliun dan tahun 2019 menjadi 112 triliun. Nah, ini menunjukkan bahwa profil untuk e-commerce di Indonesia itu masih berkembang di Pulau Jawa. Nah, 90 transaksi ini berdasarkan penelitian Tokopedia ya bersama LPM UI dan Kata Data bahwa 90% transaksi Tokopedia di wilayah timur Indonesia berasal dari Indonesia bagian barat 56% dan tengah 33%. Nah, transaksi intra wilayah Indonesia Timur hanya 10%. Ini kan sangat kecil sekali untuk wilayah Indonesia bagian timur. Nah, kemudian kalau kita lihat ya berdasarkan data bahwa penjualan terbanyak itu produk fashion, handphone, dan aksesoris, serta personal care dan kosmetik. Ini jumlahnya sangat besar dan ini transaksinya juga banyak. Nah, rata-rata penjualan sebesar 48 juta per tahun. Gitu. Nah, ini menjadi problem di apa namanya yang dilihat oleh pemerintah. Fashion, handphone, mungkin handphone ya, kalau peralatan handphone banyak diimpor dari luar, fashion juga seperti itu dari luar juga. Nah, oleh sebab itu pemerintah mendorong supaya produk dalam negeri itu menjadi diunggulkan ya di dalam perdagangan melalui sistem elektronik ini. Nah, ini menjadi perhatian. Terus kemudian jumlah unique seller dalam satu platform diperkirakan hanya sekitar 3,2 juta. Nah, pengiriman dan pengambilan paket yang tersedia meliputi 35 penyedia jasa logistik, kurir, marketplace, kurir penjual maupun ambil sendiri. Nah, inilah kira-kira profil dari e-commerce di Indonesia sebagai gambaran bagaimana Perpres 74 tentang roadmap e-commerce ini melihat hal-hal yang seperti ini. Nah, satu hal yang penting di dalam pelaksanaan Perpres 74 tentang roadmap e-commerce adalah terbitnya PP, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, atau PP e-commerce ya, Bapak dan Ibu sekalian, PP 80 tahun 2019. Ini menjadi tonggak yang penting karena di Indonesia untuk regulasi mengenai e-commerce itu hanya ada di Perpres 74 ini dan kemudian berlanjut ke PP 80 tahun 2019. Nah, sedangkan tadi yang Mas Yudo tadi sampaikan, nanti kita sebenarnya tidak membahas ini Mas Yudo ya, yang lebih besar tentang perdagangan global ya, karena memang ada beberapa regulasi pendukung yang berkaitan dengan regulasi e-commerce ini. Selain perpajakan, perlindungan konsumen, ada perdagangan luar negeri ya. Nah, itu sebenarnya ada regulasi yang saling mendukung di antara lingkungan yang mempengaruhi untuk regulasi e-commerce ini. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya masuk ke perdagangan melalui sistem elektronik. Dasar dari PP perdagangan melalui sistem elektronik itu mengacu kepada 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Perdagangan sendiri, yang di pasal 66 itu mengamanatkan supaya dibuat peraturan pemerintah yang mengamanatkan untuk dibuat peraturan pemerintah perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, ini leading sektornya ada di Kementerian Perdagangan. Kemudian yang kedua itu mengacu juga ke Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di dalam pasal 14, pengaturan sistem elektronik yang digunakan PP 80 mengacu pada ketentuan Undang-Undang ITE beserta turunannya. Nah, di UU ITE ini ada PP Peraturan Pemerintah tentang PSTE ya, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang di dalamnya sebenarnya mengatur juga berkaitan perlindungan data pribadi, perlindungan juga untuk keamanan sistem elektroniknya gitu. Nah, ini ada amanat ya yang sehingga saling berkaitan. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya yang di pasal 26 PP PMSI itu seluruh hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen wajib dilindungi juga oleh pelaku usaha PPMSE, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian berkaitan dengan undang-undang pajak pun juga diacu juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan PPMSE ini. Pasal 8 PPMSE terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini lingkup dari perdagangan melalui sistem elektronik ini sangat banyak ya. Jadi PMS itu berkaitan dengan pihak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, kewajiban pelaku usaha, ada perlindungan data pribadi, penyelenggaraan PMSE, persyaratan dalam PMSE, terus kemudian ada bukti elektronik dan seterusnya gitu. Nah, oleh sebab itu ketika bicara tentang e-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik itu sebenarnya bukan hanya membicarakan masalah elektronik commerce-nya saja. Ya, jadi perdagangan yang digitalkan gitu. Sebenarnya ada bagian yang lain seperti logistik, kemudian payment ya. Nah, ini berpengaruh juga ini. Nah, sehingga pengembangannya perlu pendekatan komprehensif berbasis ekosistem bukan parsial hanya e-commerce saja. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu juga ketahui di dalam PP PMSE bahwa perdagangan jadi maksud itu adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ini pengertian untuk perdagangan yang secara umum. Nah, sedangkan untuk PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik, itu adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Nah, hal yang penting di dalam PMSE itu adalah pelaku usaha. Nah, adapun pelaku usaha itu adalah setiap orang, perseorangan, atau badan hukum yang berbentuk badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Nah, ini penting ini karena menjadi subjek yang akan diatur di dalam regulasi perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, ini 4 pihak yang ada di dalam PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik. Ada pelaku usaha, kemudian konsumen yang nanti akan berhubungan langsung dengan pelaku usaha, kemudian pribadi per pribadi ini yang juga di dalam PMSE ini bisa menjual dan bisa juga membeli sebagai konsumen juga. Terus kemudian ada pemerintah, negara atau pemerintah ya, yang di dalam PMSE ini bisa juga melakukan apa ya istilahnya ya, dalam tanda kutip jual beli gitu ya. Misalnya kalau dalam perekonomian itu atau dalam apa namanya pengadaan barang dan jasa, sebenarnya pemerintah menjadi pihak yang melakukan pembelian ya, pembelian barang maupun jasa terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh pemerintah dan dia membelinya bisa ke pelaku usaha yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Nah, ini menjadi hubungan yang kita pahami. Jadi hubungan privat di antara pelaku tadi ada B2B, yaitu pelaku usaha dengan pelaku usaha. Misalnya ada perusahaan garment ya yang memproduksi apa namanya baju ataupun pakaian terus kemudian dibeli oleh Matahari misalnya ya. Ini B2B. Terus kemudian ada pelaku usaha ke konsumen. Jadi B2C ya. Pelaku usaha menyediakan misalnya retail gitu ya dan dibeli oleh konsumen.
Kemudian C2C, nah ini yang banyak ada dan menggunakan platform marketplace, yaitu antara pribadi dan pribadi. Nah, kemudian pemerintah dengan pelaku usaha. Nah, kalau kita lihat siapa sih sebenarnya pelaku usaha di dalam konteks PMSE? Pelaku usaha itu terdiri dari 3, yaitu ada pedagang, kemudian penyelenggara PMSE ya, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik, dan penyelenggara sarana perantara, atau nanti kita selanjutnya singkat dengan PSP gitu ya. Nah, siapa pedagang? Yang dimaksud dengan pedagang di sini adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, baik dengan sarana yang dibuat, yang dikelola sendiri, secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE. Nah, PPMSE ini adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana PPMSE. Nah, siapa PPMSE atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik? Ini adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Nah, contohnya marketplace ya, marketplace seperti Tokopedia, terus kemudian ada Bhinneka, kemudian Lazada, itu adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi penyedia platform, dia bisa juga menjual, tapi dia juga menyediakan sarana untuk penjual maupun si pembeli. Nah, kemudian yang ketiga, pelaku usaha yang dimaksud dalam PMSE ini adalah penyelenggara sarana perantara, yaitu pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi. Ini tidak masuk penyelenggara telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima. Nah, kalau kita lihat bentuk usahanya, pedagang itu boleh perseorangan atau badan usaha. Sedangkan untuk penyelenggara PMSE itu bisa perseorangan, badan usaha, masyarakat, atau instansi penyelenggara negara. Kemudian penyelenggara sarana perantara bisa perseorangan maupun badan usaha. Nah, tadi disinggung mengenai pelaku usaha ya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pelaku usaha itu bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dia melakukan usaha perdagangan di dalam negeri di wilayah Indonesia. Nah, pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan atau melakukan perdagangan melalui sistem elektronik kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, ini dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian kriteria tertentu dapat berupa jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan atau traffic atau pengaksesan. Nah, ini wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha yang dimaksud. Nah, ini ketentuan untuk pelaku usaha luar negeri yang melakukan usaha di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian menginjak beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha. Jadi 3 pelaku usaha itu tadi, pedagang, kemudian PPMSE, dan penyelenggara utama tadi untuk sarana PSP tadi. Yang pertama, mengutamakan produk barang atau jasa hasil produk dalam negeri. Nah, ini tadi sempat disinggung di Perpres 74 tentang roadmap e-commerce yang menjadi kegelisahan juga pemerintah, bahwa UKM yang sekarang ada, yang banyak ada itu adalah reseller. Nah, oleh sebab itu pelaku usaha itu wajib diutamakan dulu perdagangan barang dan jasanya itu wajib produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, PPMSE dalam negeri, ya, penyelenggara perdagangan ya seperti Bukalapak dan seterusnya, itu menyediakan ruang ataupun ruang promosi ya untuk barang dan jasa hasil produk dalam negeri. Nah, ini relevan dengan yang pertama tadi.
Kemudian pelaku usaha itu juga wajib memberikan info yang jelas, benar, dan jujur. Nah, ini berkaitan dengan kondisi jaminan barang dan jasa dan sistem elektroniknya. Ini kalau menggunakan sistem elektronik, nanti fungsi dan perannya itu harus dijelaskan ya. Di situ ada term and condition-nya di situ. Kemudian meningkatkan daya saing barang dan jasa, hasil produk dalam negeri. Kemudian pelaku usaha wajib memberikan info yang jelas, benar, dan jujur, identitas subjek hukum didukung data dan dokumen yang sah. Nah, sedangkan untuk bagi PPMSE ini, baik PPMSE dalam negeri maupun luar negeri, memiliki sertifikat kelaikan. Nah, ini nanti sesuai dengan PPPSTE pasal 29 ini berkaitan nanti dengan keamanan siber. Nah, kemudian penyelenggara PMSE atau PPMSE itu pelaku usaha wajib memiliki izin berusaha, kecuali PSP tadi Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berikutnya kemudian pedagang dalam negeri dan luar negeri itu dapat menggunakan ya PMSE, jadi pedagang melalui sistem elektronik, dia memiliki sistem elektronik sendiri, atau dia menggunakan PPMSE yang ada di dalam negeri maupun PPMSE luar negeri. Nah, ini pedagang bisa memilih. Nah, pedagang yang dimaksud ini salah satunya adalah Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah melakukan ya produk atau barangnya ada di marketplace miliknya Indonesia atau orang Indonesia maupun miliknya orang asing gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan ketiga tempat ini. Nah, ini saya bintangi nanti akan kita jelaskan ketika teman-teman atau sahabat-sahabat UKM atau pelaku UKM nanti memiliki sistem elektronik sendiri, itu ada beberapa hal yang diharapkan itu menggunakan standar-standar yang ditentukan oleh PPPSTE. Nah, kemudian PPMSE dilarang menerima pedagang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, antara lain memperdagangkan barang atau jasa yang dilarang ya, seperti misalnya narkoba, terus kemudian alat-alat tertentu yang memang dilarang ya, ini dilarang oleh PPMSE. Kemudian konsumen dapat mengadukan ke Menteri jika merasa dirugikan. Nah, ini bagian dari pelindungan konsumen. Apabila konsumen itu merasa dirugikan oleh pelaku usaha, ya, baik PPMSE ataupun pedagang ataupun oleh PSP, ini bisa mengadu ya ke Menteri. Nah, Menteri dapat kalau misalnya tidak ditindaklanjutin aduan. Nah, ini menteri yang dimaksud ini adalah Menteri Perdagangan dapat mengeluarkan si pelaku usaha itu dari daftar memasukkan ke dalam pengawasan dan kemudian di akhirnya bisa mengeluarkan daftar hitam pelaku usaha. Nah, ini ada pengaturan yang tadi, pengecualian tadi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi penyelenggara sarana perantara misalnya seperti Google, Yahoo, ya dan lain sebagainya di sini beberapa platform ya. Jadi PSP itu dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha jika bukan merupakan pihak yang mendapat manfaat secara langsung dari transaksi. Jadi kalau misalnya kita mencari sesuatu barang di Google, biasanya keluar, gitu, misalnya beli handphone gitu ya, di handphone, terus kemudian kita ketik juga harganya, itu akan keluar informasi merek maupun jenis dan harga. Nah, ini sebenarnya tidak secara langsung, dia tidak secara langsung mendapatkan manfaat. Nah, ini dikecualikan dari izin usaha. Kemudian tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PPMSE. Nah, ini PSP yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, masih kewajiban pelaku usaha di PMSE.
Ini khususnya untuk pemilik platform, yaitu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Yang pertama mengutamakan untuk menggunakan domain.id, .id atau mungkin .or.id dan seterusnya itu ya. Biasanya kalau usaha itu .id. Nah ini didorong untuk mengutamakan menggunakan domain ID bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet gitu. Nah ini juga merekomendasikan atau menyarankan bagi Bapak dan Ibu pelaku KM ya berdasarkan ini didorong untuk menggunakan domain.id. Kemudian menggunakan alamat protokol internet IP address. Nah, IP address ini nanti sesuai dengan ketentuan yang ada di PSTE gitu ya. Ya tentunya diharapkan menggunakan IP yang Indonesia gitu. Kemudian gunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data. Nah, ini pusat data ini server ini kemarin menjadi pertanyaan ya Bapak dan Ibu sekalian di sesinya kalau nggak Bu Intan atau Pak Lukman menanyakan server mana yang terbaik untuk kita gunakan ketika kita memiliki sistem elektronik gitu. Nah, ini memang penting juga untuk perdagangan melalui sistem elektronik, ini tidak ada kewajiban penempatan data itu di Indonesia. Tetapi diperbolehkan untuk menempatkan servernya, perangkat pusat data itu di pusat data di luar negeri gitu ya. Nah, ini yang perlu dicek oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk pusat data setidaknya si pusat data ini telah memiliki sertifikasi ISO 27001. Jadi mendapatkan sertifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi khususnya untuk pusat data nih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang perlu dicek gitu. Nah, perusahaan mana yang sudah memiliki ya mungkin nanti bisa dilihat di webnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita tidak merekomendasikan ke perusahaan tertentu, tapi bisa dilihat di webnya layanannya seperti apa, apakah dia sudah punya SMKI atau belum. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya, yang keempat melakukan pendaftaran sistem elektronik. Nah ini menjadi kewajiban nanti ini saya bintangin. Ini kewajiban bagi pemilik sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik itu wajib untuk melakukan pendaftaran ke pemerintah gitu. Nah, kemudian yang E, memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan. Nah, berkaitan dengan sertifikat keandalan ini juga berkaitan erat dengan Undang-Undang ITE atau PP PSTE. Yang terakhir menyampaikan data dan informasi secara berkala kepada Badan Pusat Statistik. Nah, ini pun juga menindaklanjuti dari evaluasi terakhir berkaitan dengan roadmap e-commerce, karena data itu sangat penting dan sementara datanya itu masih menjadi permasalahan kita maksudnya pemerintah untuk mendapatkan data yang valid dari para pelaku usaha gitu. Nah bisa jadi setiap instansi pemerintah mengumpulkan dan ini menjadi resistensi bagi pelaku usaha. Nah oleh sebab itu kemudian diwajibkan untuk menyampaikan data dan informasi secara berkala. Ini untuk PPMSE-nya, penyedia platformnya gitu. Berikutnya ini pengaturan untuk konten ilegal. Jadi bisa jadi pelaku usaha itu di dalamnya menyimpan atau mungkin memperdagangkan barangkali ya konten ilegal. Nah ini ada ketentuan bahwa PPMSE ini penyedia platform bertanggung jawab atas akibat dan konsekuensinya apabila ada konten ilegal. Kemudian dikecualikan bagi PSP, ini penyelenggara sarana pendukung tadi. Nah, kalau dia hanya meneruskan saja, tidak melakukan pengubahan dan lain sebagainya, itu dikecualikan. Hanya melakukan penyimpanan sementara atau temporer saja, hanya menempatkan, memuat, atau menyimpan saja, ini bagi yang hosting. Dia hanya penyimpanan tapi tidak melakukan pengubahan dan lain sebagainya, dia tidak bertanggung jawab, maksudnya dikecualikan dari kewajiban ini. Kemudian mesin pencari atau search engine
Itu hanya sebagai pencariannya, penelusur informasi dan jaringan. Nah, itu dikecualikan. Yang C, PSP tidak dapat dituntut dan digugat atas tindakan membatasi, menghilangkan informasi elektronik ilegal. Ini maksudnya adalah kalau penyelenggara sistem penyelenggara sarana pendukung ini ketika dia mendapati misalnya ada konten ilegal gitu ya tentang pornografi atau narkoba atau yang lainnya yang dilarang, itu kemudian diblok oleh si PSP ini, misalnya search engine, sebut saja misalnya Google gitu ya, Google Indonesia itu ngeblok ada konten ilegal, maka dia tidak bisa dituntut gitu ya. Karena diblok kan berarti ada konsumen yang nggak bisa mengakses, gitu, nggak bisa mengakses informasi itu atau nggak bisa mendownload gitu ya. Nah, tindakan itu sebagai pencegahan untuk konten ilegal ini tidak berkembang atau tidak bisa diakses. Ini tidak bisa digugat atau tidak bisa dituntut gitu ya. Justru ini sebenarnya membantu regulasi kita supaya tidak menyebarluaskan konten ilegal. Nah, ini poin C, sehingga oleh PP ini kemudian dilindungi sebenarnya. Dia tidak bisa digugat atau dituntut. Yang berikutnya, untuk menghindari atau merespon adanya konten ilegal, PPMSE wajib menyajikan syarat penggunaan dan perjanjian lisensi. Kemudian menyediakan sarana kontrol teknologi untuk laporan pengaduan masyarakat. Ini masih kewajiban dari PPMSE. Nah, ini saya bintangin Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan saya jelaskan di belakang, bahwa penyedia platform itu harus menjaga sistem elektroniknya itu aman, andal, bertanggung jawab, dan membangun kepercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik. Terus berikutnya, menyediakan pengamanan sistem elektronik. Nah, nanti ini berkaitan dengan cyber security, yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, kemudian penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Yang ketiga, pengamanan sistem elektronik dapat mencakup pengamanan pada sistem-sistem komputer. Saya ulangi, dapat mencakup pengamanan pada sisi sistem komputer PPMSE dalam negeri dan atau PPMSE luar negeri maupun pada sisi saluran komunikasi yang digunakan dan diselenggarakan oleh pihak lain. Nah, kemudian menyimpan data dan informasi untuk keuangan minimal 10 tahun, non keuangan 5 tahun. Ya, ini berkaitan dengan data pelanggan, kemudian penawaran, penerimaan, konfirmasi elektronik, pembayaran, status pengiriman, pengaduan sengketa, kontrak elektronik, jenis barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, ini pengaturan masih untuk penyedia platform, bahwa untuk setiap PMSE itu wajib, ya, setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Ini ada dua pengaturan nanti yang terikat berkaitan dengan bea cukai dan kemudian dengan ITE atau PSTE. Kemudian yang pasal 15, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dan melakukan kegiatan PMSE. Kemudian setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, jujur tentang identitas subjek hukum. Nah, setiap pelaku usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk penyedia platform. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sudah menjalankan proses bisnis perdagangan, dan di dalam PPMS, ya, perdagangan melalui sistem elektronik ini ada satu proses yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada iklan elektronik. Nah, ini ada iklan elektronik itu, kalau kita pahami bersama, merupakan informasi untuk komersial, baik barang dan jasa melalui komunikasi elektronik yang disebarluaskan kepada pihak tertentu, baik yang dilakukan secara berbayar maupun tidak. Nah, ini wajib memenuhi ketentuan
beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain adalah Undang-Undang Penyiaran, Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Konsumen, kemudian tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Nah, berikutnya penawaran elektronik. Ini penawaran elektroniknya adalah penawaran melalui komunikasi elektronik dari pelaku usaha kepada pihak yang lain. Nah, ini ada beberapa pengaturan sebenarnya, tapi hal yang penting adalah harus menyajikan spek barang dan jasa, harga dan barang dan jasa, kemudian persyaratan dan kesepakatan, mekanisme, sistem tenggang waktu pembayaran, kemudian untuk pengiriman, mekanisme pengiriman, resiko dan pertanggungjawaban jika terjadi resiko di dalam perjalanan dan seterusnya. Nah, ini harus dimuat di dalam penawaran elektronik. Kemudian proses berikutnya adalah penerimaan konfirmasi. Jadi ketika melakukan penawaran, maka konsumen itu menerima dan memberikan konfirmasi. Nah, ini maksudnya apa? Ini penerimaan itu adalah penerimaan dan pernyataan persetujuan secara sadar atas syarat dan kondisi yang disampaikan dalam penawaran secara online ataupun offline. Nah, proses dan pemberian sedangkan konfirmasi adalah proses atau pemberian kesempatan bagi pembeli atau pengguna secara sadar menyetujui atau tidak kontrak elektronik sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi penawaran. Nah, ini kalau misalnya sudah ada penerimaan dan konfirmasi, kemudian adanya kontrak elektronik, perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Nah, kemudian pembayaran ini kalau pemilik platform banyak menyediakan ya. Ada yang pemilik platform itu menyediakan dalam bentuk COD, ada juga yang transfer, ada juga yang melalui beberapa fintech yang lainnya, ya, jasa sistem pembayaran yang lainnya. Nah, adapun mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran ini sesuai dengan ketentuan undang-undang perbankan ya, di mana bank atau sistem pembayaran elektronik lainnya itu juga diperkenankan. Penyelenggara jasa sistem pembayaran harus mendapat izin pelaku usaha yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran. Ini nanti kalau ada PPMSE yang selain bank, nanti ada fintech, itu harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Kemudian mengenai pengiriman, jadi ketika sudah ada pembayaran, maka pedagang wajib mengirimkan barang dan jasa kepada pembeli melalui kurir atau jasa lainnya. Kemudian pelaku usaha harus pastikan keamanan, kelayakan kondisi, kerahasiaan, kesesuaian, ketepatan waktu pengiriman, dan pelaku usaha wajib menyampaikan informasi barang dan jasa yang dikirim. Nah, di dalam pengaturan ini juga ada barang dan jasa digital. Nah, ini misalnya pembelian lisensi atau pembelian misalnya antivirus gitu ya. Antivirus yang dibeli lewat elektronik itu bisa juga gitu ya, bisa juga terjadi. Nah, ini mengikuti proses yang seperti ini juga. Dan kemudian pemilik platform ataupun pelaku usaha juga harus menyediakan penukaran atau pembatalan barang dan jasa tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi Mas Yudo juga menyinggung tentang pelindungan konsumen. Jadi ini ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen, gitu ya, hak konsumen yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian pelaku usaha juga wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen. Nah, ini menjadi kewajiban selain hak konsumen untuk misalnya mendapatkan informasi spek mengenai harga dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada kasus ataupun ketidakpuasan, ada layanan pengaduan bagi konsumen. Kemudian substansi dan materi iklan elektronik dilarang bertentangan dengan hak konsumen. Konsumen dapat melaporkan kerugian PMSE kepada menteri yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Dan kemudian kontrak elektronik dilarang dicantumkan klausul baku yang merugikan konsumen. Nah, ini bagian dari pelindungan konsumen. Nah, kita masuk ke pelindungan data pribadi ya, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat UKM sekalian. Jadi pelindungan data pribadi itu harus dilakukan oleh para pelaku usaha, baik pedagang,
kemudian PPMSE maupun PSP tadi, mulai dari diperoleh, kemudian diproses, dikirim, disimpan, dan kemudian dihapus. Nah, ini di dalam regulasi e-commerce ini, ketika pelaku usaha itu ingin memperoleh data pribadi pelanggan atau konsumen, ada beberapa hal yang diatur. Yang pertama, secara jujur dan sah. Jadi jujur dan sah untuk memperoleh data tersebut. Kemudian secara layak tidak meluas dan relevan. Jadi tidak boleh meminta data pribadi seseorang atau konsumen itu lebih dari apa yang diminta gitu ya, yang dibutuhkan. Jadi tidak meluas kemana-mana dan itu relevan dengan apa yang dibutuhkan saja. Kemudian secara akurat, up to date, kemudian fasilitas yang up to date ini harus ada fasilitasnya. Kemudian harus ada jaminan keamanan bahwa data pribadi itu tidak disalahgunakan, tidak disebarluaskan untuk kepentingan bisnisnya. Nah, itu tidak boleh. Terus kemudian ada pencegahan kerugian. Nah, ini ketentuan atau klausul yang ada di dalam regulasi ini. Kemudian ketika diproses, bahwa data pribadi itu dilarang diproses untuk tujuan lain. Kalau memang tujuannya hanya untuk perdagangan antara penyediaan platform dengan konsumen atau pedagang dengan pembeli. Kalau tujuannya hanya itu ya itu saja, tidak boleh diproses untuk keperluan yang lainnya. Nah, ini kemudian ketika diproses pun sesuai dengan tujuan perolehan atau peruntukan gitu. Nah, karena ada kalanya ini menjadi karena data itu sekarang menjadi emas ya. Itu kemudian diperdagangkan lagi data tersebut, ini tidak boleh. Kemudian dilarang dikuasai dalam waktu yang lama gitu. Kalau memang si konsumen atau si pembeli itu sudah tidak menggunakan platform atau tidak menggunakan sistem elektronik, ya itu harus dihapus gitu nantinya. Nah, ini sesuai dengan hak pemilik data. Nah, kemudian berkaitan dengan pengiriman, bahwa data tidak boleh dikirim ke luar wilayah Indonesia. Ini menjadi larangan ini ya, tidak boleh dikirim ke luar wilayah Indonesia. Nah, ini ada catatan boleh jika negara tersebut memiliki standar perlindungan data pribadi, ya, itu sama dengan perlindungan data pribadi yang di Indonesia. Ini klausulnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan penyimpanan. Jadi pelaku usaha ketika menyimpan data pribadi itu wajib sesuai dengan standar penyimpanan data pribadi. Yang kedua, wajib mempunyai sistem pengamanan. Nah, ini menjadi hal yang penting ketika disimpan. Standarnya saat ini standar untuk penyimpanan data pribadi atau perlindungan data pribadi ini berupa peraturan Menteri Kominfo dan belum menjadi undang-undang. Sekarang dalam proses legislasi nasional ya, belum menjadi undang-undang. Yang kemudian yang terakhir penghapusan. Jadi pemilik data pribadi itu berhak meminta pelaku usaha untuk menghapus data pribadi yang bersangkutan. Gitu. Nah, ini permintaan ini yang bersangkutan ini harus dihapus seluruh data pribadinya. Jadi kalau misalnya pemilik data pribadi itu menggunakan salah satu platform yang mungkin Bapak dan Ibu miliki, karena sudah tidak menggunakan platform yang dimiliki itu, terus kemudian meminta supaya data pribadinya dihapus. Nah, oleh sebab itu, maka permintaan itu harus oleh pelaku usaha harus dipenuhi, harus dihapus seluruhnya. Nah, siapa yang meminta? Yang dipenuhi adalah si pemintanya adalah si pemilik data pribadi tersebut. Ini berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Masih berkaitan dengan kewajiban data di dalam PPPMSE. Jadi kewajiban menyampaikan data dan informasi secara berkala kepada lembaga tadi sudah sempat disinggung. Ini nanti pelaku usaha itu diminta untuk memberikan datanya kepada BPS. Kemudian kewajiban menyimpan data dan informasi PMSE selama 10 tahun untuk keuangan dan 5 tahun untuk yang non keuangan.
Kemudian kewajiban menyediakan dan menyimpan bukti transaksi PMSE. Nah, ini juga penting. Kemudian kewajiban menyampaikan data dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Berikutnya, ini sudah mau berakhir, Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada sanksi dan pengawasan yang dilakukan nanti oleh Kementerian Perdagangan apabila di dalam pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik pedagang, kemudian penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau platform atau PSP. Ini nanti kalau misalnya ada keluhan atau pengaduan dan itu tidak ditanggapi, maka mekanismenya bisa melapor kepada Kementerian Perdagangan. Nah, kalau tidak ditindaklanjuti, nanti Kementerian Perdagangan bisa memberikan peringatan tertulis untuk untuk menegur, dan kalau misalnya tidak diindahkan akan bisa ditingkatkan, dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan atau watch list. Dan kalau misalnya tidak diindahkan lagi, masuk dalam blacklist, dan terakhir bisa diblokir, jadi pemblokiran sementara layanan gitu ya. Dan yang terakhir bisa pencabutan izin usaha. Nah, berkaitan hal tersebut, tata cara pengenaan sanksi administrasi serta mekanisme pengawasan akan diatur oleh Menteri Perdagangan. Nah, itu Bapak dan Ibu, sahabat UKM dan para mentor UKM, itu berkaitan dengan regulasi e-commerce di Indonesia. Itu merupakan regulasi satu-satunya ya berkaitan dengan e-commerce. Yang berikutnya juga di sampingnya ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE, dan ada turunan menjadi PP PSTE. Nah, ini akan saya jelaskan yang tadi beberapa yang saya bintangin tadi. Yaitu berkaitan dengan keamanan siber, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya nanti Mas Yudo, saya fokus di keamanan siber ya. Untuk hal-hal yang lainnya berkaitan dengan perpajakan, kemudian digital talent untuk pendidikan dan pelatihan dan seterusnya, mungkin saya nanti nggak ke situ, saya lebih ke keamanan siber. Nah, untuk regulasi keamanan siber di Indonesia, itu kita saat ini memiliki PP, peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Itu PP 71 tahun 2019. Jadi PP ini terlebih dahulu terbit, kemudian baru PP PMSE. Nah, di dalam pasal 22 itu disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, ini mungkin istilahnya banyak yang elektronik ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini mudahnya untuk sistem elektronik yang dimaksud itu misalnya begini. Jadi sistem elektronik itu bisa berupa aplikasi, website itu misalnya sahabat-sahabat UKM ataupun mentor itu punya website. Nah, websitenya itu isinya barang dagangannya itu di situ. Nah, websitenya mungkin bisa dinamis atau statis. Itu bisa dinamakan sistem elektronik. Nah, kemudian juga selain itu aplikasi. Nah, aplikasi yang ada di HP Bapak dan Ibu sekalian, misalnya ada aplikasi platform marketplace, nah itu juga menjadi atau yang disebut dengan sistem elektronik, gitu. Atau juga di antara Bapak dan Ibu punya usaha di bidang misalnya data center, gitu ya, itu juga menjadi sistem elektronik atau jaringan, bisnis di jaringan ya, jaringan internet itu juga menjadi sistem elektronik. Nah, pihak-pihak yang menyelenggarakan atau yang memiliki sistem elektronik itu yang disebut dengan penyelenggara sistem elektronik. Nah, si penyelenggara sistem elektronik kemudian nanti saya akan sebut PSE itu harus memiliki rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, di mana rekam jejak audit sebagaimana dimaksud itu digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. Nah, di pasal 23, penyelenggara sistem elektronik wajib
penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik. Nah, ini PSE wajib terapkan SMPI, Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Kak. Mungkin ada yang pernah tahu SMKI ya, Bapak dan Ibu sekalian, Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebenarnya dengan SMPI itu sama. Nah, namun ini perbedaannya adalah kalau SMPI itu ruang lingkupnya hanya untuk sistem elektronik. Tapi kalau SMKI itu mungkin di yang non elektronik masuk, tapi kalau di SMPI tidak. Nah, di PP PSTE di pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 itu ada kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik itu wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Terus ayat 2-nya ini diperkuat lagi bahwa PSE wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Nah, dua ayat ini di pasal 24 ini kemudian mewajibkan penyelenggara sistem elektronik itu untuk menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi. Nah, ini yang tadi berkaitan seperti di depan berkaitan dengan apa namanya data center ya, data center mana yang baik untuk digunakan. Nah, salah satunya adalah data center yang sudah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi. Ya, kemudian saya lanjutkan dalam hal terjadi kegagalan dan gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat dari perbuatan pihak lain terhadap sistem elektronik, PSE wajib mengamankan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan atau kementerian atau lembaga terkait. Nah, ini maksudnya kalau di sistem elektronik, Bapak dan Ibu sekalian pelaku usaha UKM, ketika terjadi misalnya dihack gitu ya, atau mungkin diretas ya, diretas oleh hacker gitu. Nah, sehingga datanya hilang atau mungkin tampilannya menjadi dikacaukan, diacak-acak. Nah, itu langkah yang pertama, dilihat apakah informasi elektronik dan data elektroniknya hilang atau rusak. Nah, kalau itu terjadi, nah itu silakan melaporkan untuk ke aparat penegak hukum itu karena ranahnya, wilayahnya sudah di wilayah apa namanya kejahatan siber ya di situ ya, kejahatan siber. Baik, pada Bapak dan Ibu sekalian berkaitan dengan pasal 24 yang tadi, kewajiban menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, ini merupakan bagian dari keamanan siber. Maka ada kategorisasi. Ada kategorisasi yang untuk sistem elektronik. Ya. Jadi ada kategorisasi untuk sistem elektronik rendah, tinggi, dan strategis. Nah, untuk sistem elektronik strategis dan tinggi itu wajib menerapkan SNI ISO 27001. Nah, ini adalah sistem, kalau yang strategis itu sistem elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara atau pertahanan dan keamanan negara gitu ya. Nah, contohnya misalnya sistem elektronik strategis yang saat ini yang di PPMSE itu misalnya apa ya, katakanlah Bukalapak gitu ya. Bukalapak itu kalau dikategorisasikan itu masuk di dalam sistem elektronik strategis karena di situ kalau seandainya terganggu sistem elektroniknya karena terserang DDoS misalnya ya, sehingga sistem elektroniknya tidak berjalan, maka itu kan berdampak pada pelayanan ya, pelayanan jual beli ya. Si pedagangnya nggak bisa mendapatkan order, kemudian si konsumennya nggak bisa mengorder. Nah, ini kan menjadi problem ya di dalam perdagangan ya. Nah, sehingga ini bisa dikategorikan menjadi strategis. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana sih menentukan strategis, tinggi, dan rendah nanti. Nah, baik, termasuk di dalam sistem elektronik strategis itu misalnya perbankan.
atau jasa sistem pembayaran, fintech itu termasuknya atau cenderungnya itu masuk ke sistem elektronik yang strategis. Nah, berikutnya yang tinggi, ini berdampak terbatas pada kepentingan sektoral saja atau daerah tertentu. Ini cukup menggunakan SNI ISO 27001, tidak menggunakan standar keamanan yang lainnya. Yang kemudian yang ketiga, yang rendah, adalah sistem elektronik lainnya yang termasuk pada kategori strategis dan tinggi. Ini tidak termasuk keduanya. Ini nanti dengan menggunakan indeks kami, indeks keamanan indeks keamanan informasi atau indeks kami. Nah, mungkin ini bertanya-tanya Bapak dan Ibu sekalian, gimana sih cara menentukan sistem elektroniknya, kategorinya seperti apa? Ketika saya punya website, kira-kira masuk kategorisasi yang mana? Nah, ini beberapa indikator yang nanti ditanyakan di dalam kategorisasi nanti. Antara lain ada 10 Bapak dan Ibu sekalian yang untuk menilai apakah sistem elektronik ini masuk ke dalam kategorisasi mana. Yang pertama, nilai investasi sistem elektronik yang terpasang. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau sobat-sobat UKM punya website, kira-kira untuk mengadakan sistem elektronik itu atau website itu investasinya berapa sih? Laptopnya, terus kemudian bayar orangnya untuk programmernya, terus apakah punya server sendiri atau nyewa server, terus kemudian apakah jaringannya berbayar atau tidak. Nah, ini nanti dikumpulkan kemudian dinilai sampai nggak kira-kira 3 miliar atau kurang. Kemudian total anggaran operasional tahunan yang dialokasikan untuk pengelolaan sistem elektronik. Jadi ketika punya website itu kira-kira biaya operasionalnya misalnya punya lisensi, jadi saya harus bayar lisensi berapa, terus kemudian saya kalau misalnya sewa internet harus bayar berapa, nah itu masuk dalam operasional. Nah, kalau yang nomor 1 itu investasi, bukan investasi secara keseluruhan usaha yang kita miliki, tapi khusus untuk sistem elektroniknya saja. Kemudian yang ketiga, kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah peraturan itu punya standar nasional atau internasional. Yang keempat, menggunakan algoritma khusus keamanan informasi, misalnya dengan menggunakan standar-standar algoritma persandian ya, atau kriptografi gitu misalnya. Berikutnya, jumlah pengguna. Nah, ini juga menentukan juga Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya contohkan misalnya Bukalapak, kira-kira pengguna sistem elektroniknya itu berapa? Apakah 1.000 ataukah 5.000 atau di atas 5.000 gitu. Nah, kalau apps itu misalnya salah satu marketplace bisa sampai 2 juta, 3 juta gitu. Nah, itu bisa dilihat dari apps itu sudah pernah di-download berapa orang, dan kemudian nanti di sistem elektronik, pemilik sistem elektronik itu tahu berapa setelah di-download apakah dia diinstal enggak gitu. Nah, ketika diinstal, itu kemudian digunakan atau tidak. Nah, konteks yang di sini itu adalah yang yang mendownload ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu sudah kelihatan jumlah dari pengguna sistem elektronik. Kemudian data pribadi yang dikelola ini juga sangat penting juga. Tadi di PP PMSE disebutkan, kemudian di PSDE juga disebutkan berapa data pribadi yang dikelola di dalam sistem elektronik ini. Apakah hanya nomor telepon, kemudian foto sama KTP saja, atau yang lainnya juga, misalnya alamat juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini nanti juga masuk dalam indikator untuk kategorisasi. Berikutnya, tingkat klasifikasi atau kekritisan data, sangat rahasia atau tidak, tingkat kekritisan dalam sistem elektronik terhadap ancaman penyerangan. Nah, terus kemudian dampak kegagalan dari sistem elektronik ini kalau misalnya dihack dan lain sebagainya, atau karena macet dan sebagainya, ini dampaknya seperti apa. Yang terakhir, potensi kerugian atau dampak negatif, insiden ditembus keamanan informasi ketika ada misalnya sabotase atau terorisme. Nah, 10 ini nanti ketemu skor, nah skornya itu akan menentukan dia apakah strategis, tinggi, dan rendah. Nah, ini berkaitan dengan sistem elektronik yang nanti untuk teman-teman UKM perlu ketahui juga. Jadi ketika sahabat-sahabat UKM dan mentor nanti ketika
hanya menggunakan apa ya namanya, platform marketplace gitu ya misalnya ya, itu mungkin tidak sampai sampai ke sini. Tetapi kalau punya website sendiri, nanti Bapak dan Ibu akan sampai ke sini. Maksudnya harus harus memenuhi kriteria kategorisasi untuk sistem elektroniknya. Baik, kemudian ini saya singgung saja di Undang-Undang ITE. Jadi antara kejahatan siber dengan kejahatan menggunakan siber itu kan sesuatu yang berbeda ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kejahatan siber itu antara lain ini yang disebutkan di pasal 30. Jadi ada orang yang menggunakan metode atau teknik tertentu, dia menerobos sistem elektronik orang lain. Itu masuk di dalam kategori kejahatan siber. Tetapi kalau kejahatan menggunakan siber itu misalnya ada ya ada seseorang sebentar. Ya, ada seseorang dia tidak mempunyai kemampuan untuk hacker, tetapi dia melakukan penipuan, misalnya di HP saya ada SMS atau WhatsApp yang sering beredar sekarang ada kartu prakerja gitu ya, kartu prakerja silakan diklik. Nah, ketika diklik ternyata di situ ada malware dan lain sebagainya gitu ya. Nah, penipuan-penipuan itu mungkin menggunakan siber. Nah, ini di pasal 30 ini dijelaskan. Ini sebenarnya hacker ya. Jadi setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak itu melawan hukum mengakses komputer. Jadi hacker itu masuk ke dalam sistem, itu sudah masuk kejahatan siber. Tapi terus kemudian ketika dia mengambil atau memperoleh informasi dan data elektronik itu kejahatannya meningkat, apalagi kemudian dia melanggar, menerobos, menjebol, terus merusak. Nah itu merupakan kejahatan siber berikutnya, tingkat berikutnya. Nah, ini ada ancamannya. Nah, oleh sebab itu kegiatan ini mungkin juga terjadi untuk menyerang sistem elektronik. Ya, kalau di UKM itu biasanya kan website ya biasanya sistem elektronik yang dipunyai ya. Nah itu ada kemungkinan juga hal seperti ini ya karena ancaman ya kemungkinan akan bisa terjadi gitu ya. Nah ini sanksinya ada 3 sanksi tingkatan tadi ya. Bisa dihukum dengan 6 tahun penjara itu kalau misalnya yang masuk. Terus kalau misalnya mengambil itu 7 tahun penjara atau denda. Kalau misalnya sampai merusak dan lain sebagainya itu bisa sampai 8 tahun penjara. Nah ini berkaitan dengan keamanan siber ya Bapak dan Ibu sekalian. Paparan saya mungkin akan berakhir, tapi ada satu hal ini yang terakhir. Jadi pedagang UKM dari penjelasan narasumber yang sebelumnya dan mungkin juga Prof. Caroline sempat sampaikan juga bahwa bagaimana UKM di Indonesia itu bisa go global ya. Go global dalam konteks nanti untuk perdagangan luar negeri itu ya bisa diterima dan produk-produknya itu bisa diperdagangkan di luar negeri gitu ya. Nah, saya kemarin sempat mendengar dari ITPC kalau nggak salah yang di Sydney ya. Jadi salah satunya ketika pengen go global maka UKM itu disarankan untuk memiliki website sendiri gitu ya. Memiliki website sendiri karena dengan adanya website itu kan sebenarnya menunjukkan informasi secara elektronik siapa pemiliknya, terus kemudian apakah ini produknya benar dan bisa ditelusur gitu ya. Bahwa si UKM ini memang benar-benar serius menekunin atau memiliki produk yang ingin diperdagangkan. Nah, ini terus kemudian karena dia itu sistem elektronik itu dia miliki salah satu website, maka sebenarnya ada yang perlu disiapkan juga Bapak dan Ibu sekalian, karena kita pun juga berharap UKM ini bisa meningkat ya omsetnya dan juga bisa memperjualbelikan di luar negeri, diekspor dan lain sebagainya. Itu punya sistem elektronik dan dibekali juga Bapak dan Ibu dengan penerapan sistem manajemen pengamanan informasi. Karena ini mencegah supaya adanya serangan siber gitu ya. Mencegah supaya adanya serangan siber. Nah, karena serangan siber ini ya tentu tidak kita inginkan, tapi
merusak itu lebih apa ya namanya ya, lebih mudah daripada membangun gitu ya. Karena anak-anak ini, hacker ini kan kadang-kadang ada yang iseng gitu. Ada yang memang benar-benar pekerjaannya di situ. Nah, oleh sebab itu untuk mencegah supaya ini tidak dibobol atau dirusak atau kalau nggak masuk terus kemudian mengganti-ganti apa namanya tampilan di website. Nah, oleh sebab itu salah satunya adalah dengan penerapan sistem manajemen pengamanan informasi. Nah, itu terus kemudian yang terakhir bisa jadi UKM sobat UKM yang sekarang ini hadir maupun mentor yang tidak memiliki sistem elektronik sendiri, mungkin menempatkannya ada di apa ya namanya ya, di platform atau sistem elektroniknya ya baru dibuat terus kemudian masih sederhana, maka bisa menerapkan penilaian mandiri keamanan informasi yang kemarin Pak Lukman juga sudah sampaikan, beberapa sudah mengisi. Nah, ini bisa menerapkan penilaian mandiri keamanan informasi. Ini 25 langkah yang sederhana sebenarnya Bapak dan Ibu, tetapi memang tidak mungkin di bawah sistem manajemen pengamanan informasi, tapi setidaknya untuk literasi tentang keamanan informasi ini mudah untuk diterapkan. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat UKM dan para mentor. Pak Yudo, terima kasih Pak Yudo. Mungkin itu yang dapat saya sharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjelaskan. Demikian Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badri, komprehensif, lengkap, komplit begitu ya. Ini saya juga belajar banyak Pak, karena memang background saya bukan dari cyber atau keamanan informasi. Tadi tertarik tentang kategorisasi ya. Jadi kalau saya perhatikan rekan-rekan UKM ini kategorisasinya mungkin masih rendah mungkin ya Pak Badri ya. Iya, karena investasinya masih rendah begitu. Kemudian ini penting tadi slide-nya Pak Badri yang terakhir Bapak Ibu, kalau belum punya website sendiri bisa pakai yang sederhana begitu kan. Nah, kalau seperti itu mungkin bisa pakai Paman Kami untuk identifikasi risikonya. Nah, berdasarkan informasi yang terakhir yang sudah assess di Paman Kami ada berapa Mas Febi, Mas Bisma ya? 35 terakhir? Jadi masih banyak yang belum ya. Jadi nanti setelah sesi ini kita akan coba bagi yang belum untuk login ke Paman Kami begitu. Nah, Pak Badri, ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan UKM Pak Badri. Mudah-mudahan Bapak ini ya berkenan untuk menjawab. Ini kita interaktif saja ya Bapak Ibu. Ini sudah ada Ibu Sri Yuliastuti. Nah, Bu Sri Yuliastuti ini menanyakan tentang permintaan isi form secara online. Mungkin bisa dijelaskan atau ditanyakan secara langsung Ibu Sri. Ada di sini Bu Sri? Silakan Bu, langsung saja supaya lebih interaktif saja, kira-kira bagaimana ininya. Silakan Ibu. Ada Ibu Sri? Ya sudah, saya bacakan saja kalau gitu ya. Pak Badri, kami seringkali mendapat permintaan isi form secara online lengkap dengan kolom NIK dan ternyata hoax. Bagaimana kami bisa memproteksi NIK yang sudah terlanjur diberikan tersebut? Kira-kira gimana tuh Pak Badri? Iya Pak. Ya ini sering terjadi juga nih Mas. Ini saya juga sering dikirimin ya, melalui WhatsApp ataupun melalui SMS ya. Nah saya sebenarnya juga ingin tahu sebenarnya form apa ini yang dimaksud. Tapi saya coba untuk memperkirakan saja nih Mas Yudo ya. Nah bisa jadi begini Bu Sri ya dan teman-teman sekalian, ketika diminta untuk mengisi form, nah kita harus tahu dulu sebenarnya tujuan dari pengisian form itu untuk apa gitu. Nah ini perlu dan patut untuk kita hati-hati gitu. Nah kalau kita sebagai konsumen ya, ketika ditawarin bonus, ditawarin selain bonus Mas, diskon gitu ya. Nah, kalau sifatnya model-model misalnya SMS ataupun WhatsApp itu perlu hati-hati ya Bapak dan Ibu sekalian. Sebaiknya itu dicurigai bahwa dia itu akan mengambil data pribadi kita. Gitu. Kalau ngisi form saja barangkali nggak masalah gitu.
kalau hanya nomor telepon dan nama. Tapi kalau sudah masuk NIK, nama ibu kandung, nah itu ya. Karena NIK ibu kandung, nomor HP itu bisa dijadikan apa namanya sarana bagi hacker itu untuk mengambil alih akun kita gitu. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian pernah ingin mengubah akun, terus ingin mengubah password. Nah, password misalnya password e-banking kita gitu. Ketika kita telepon call center yang ditanya siapa nama Ibu, kemudian nomornya masih ini, alamatnya masih ini, terus kemudian nama ibu kandungnya masih ini. Nah, ketika itu oke, silakan Bu, nanti saya kirimkan apa namanya password barunya ya, atau ganti password barunya. Nah, itu kalau misalnya sudah dapat, nah ini kan bahaya ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu tips untuk mencegah supaya kita tidak memberikan dengan sukarela terhadap informasi yang kita miliki, kita pertama harus saring dulu, Pak. Ya, disaring dulu. Disaring dulu ketika mendapatkan informasi dari WhatsApp. WhatsApp itu kan close group ya, nggak terbuka sebenarnya. Apalagi SMS itu juga antar pribadi. Nah, ini perlu dicurigai gitu. Meskipun tawarannya cukup setinggi langit ya, nomor sekian-sekian gitu ya. Misalnya nomor saya ya, 8111220 gitu mendapatkan 125 juta dari Shopee gitu. Nah, kebetulan Shopee sedang melakukan yang Harbolnas, hari belanja online nasional misalnya ya, kita kan sering ya terima itu ya. Nah, dalam waktu yang bersamaan kita terima WhatsApp, kita terima juga SMS atau terima WhatsApp gitu ya secara pribadi. Silahkan klik ini untuk mendapatkan itu, untuk konfirmasi mendapatkan hadiah tersebut. Nah, ini patut untuk dicurigai Bapak dan Ibu sekalian. Patut untuk dicurigai. Nah, sebaiknya kita mengaksesnya yang website yang resmi saja. Ya, kalau misalnya itu datangnya dari misalnya dari platform saya sebut saja Shopee misalnya ya, ya udah kita lihat di situ aja, ikuti di situ. Nah, kemudian karena itu beredar, biasanya pihak Shopee pun juga ngomong kami tidak pernah mengirimkan apa ya secara pribadi informasi-informasi yang berkaitan dengan bonus dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Yudo, tipsnya Mas. Jadi kita harus sharing dulu Mas sebelum disaring ya, maksudnya bukan sharing. Saring dulu sebelum kita. Terima kasih Pak. Jadi verifikasi dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau menurut saya di internet tuh too good to be true gitu. Jadi hal-hal yang kadang-kadang bagus-bagus itu harus diverifikasi dulu Pak. Ini jangan-jangan ini penipuan. Tadi seperti pemaparannya Pak Badri, banyak orang-orang yang memang profesinya jadi hacker gitu ya. Jadi iseng karena mereka ingin mengetes begitu ya. Jadi memang banyak yang berprofesi seperti itu. Ibu Miska ini langsung angkat tangan. Ada yang langsung ditanyakan Bu berkaitan atau bagaimana? Silakan Bu Miska. Silakan di-unmute dulu. Nah, silakan di-unmute Bu Miska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yudo. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Badri. Yang ingin saya tanyakan Pak, kan saat ini tuh banyak sekali data-data yang diambil, misalnya seperti nomor WhatsApp kita sudah dihack. Nah, sedangkan kita ini kan, misalnya kayak kita ini kan pedagang ya, UMKM, terus nomor semua ada di situ. Terus kalau seandainya sudah dihack, apakah nomor itu bisa kembali atau tidak? Sebab kemarin sempat teman dekat saya kena seperti itu, FB-nya, terus WhatsApp-nya. Nah, nomor WhatsApp-nya itu nggak bisa kembali dan nomor-nomor pelanggan dan customer itu jadinya susah kita iniinnya Pak. Gimana caranya untuk nomor misalnya yang sudah ke-hack kembali lagi? Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Miska. Ya, monggo Pak Badri mungkin bisa langsung ditangkap. Ya, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini juga biasa terjadi di pelaku UKM yang kami temui di beberapa kota. Ini ada beberapa penyebabnya, tapi Ibu langsung menanyakan bagaimana cara untuk ininya ya Mas Bu Miska ya, bagaimana cara mengembalikan nomor itu bisa kembali ke kita. Nah, pertama Bu, memang kalau ini kan sebenarnya bagian dari kejahatan ya, kejahatan siber juga ya. Oleh sebab itu saya menyarankan untuk melaporkan ke polisi Bu kejadian ini. Nah, kemudian yang kedua datang ke apa namanya ke penyedia nomor telepon itu Bu,
apakah ke Telkomsel atau dan lain sebagainya untuk menceritakan kasusnya ini supaya nanti dikembalikan lagi nomornya itu ke ke ibu atau ke yang bersangkutan. Nah, itu yang bisa dilakukan Bu, cara untuk mengembalikan nomornya gitu. Nah, saya mau cerita ke penyebabnya nih Bu. Jadi penyebab yang banyak diceritakan oleh teman-teman UKM ketika saya misalnya ke Balikpapan, Makassar, Medan dan beberapa daerah yang lainnya, ini yang biasa ya, karena memang yang literasi digital juga nih Mas Yudo yang tadi sempat ditanyakan juga. Jadi literasi digital ini salah satunya selain untuk go online, itu juga mengenai keamanan siber itu bagaimana Bapak Ibu pelaku UKM itu menyimpan atau membuat password-nya. Nah, ini dalam password ini kan sebenarnya kan kemarin sudah dijelaskan sama Pak Lukman maupun Bu Intan ya. Nah, ini pengakuan dari salah satu pelaku UKM itu memang susah ya Pak ya untuk membuat banyak password untuk platform yang berbeda. Jadi kan kami menyarankan, merekomendasikan satu password itu jangan dipakai untuk beberapa akun. Gitu. Ini terjadi soalnya. Jadi karena Mas, soalnya kalau misalnya saya itu kan pelupa gitu. Jadi ya satu password ya juga untuk WhatsApp, FB, bagaimana email. Nah, sekarang ini banyak maksud saya ini kejadian juga gitu. Ketika satu password kena, maka password WhatsApp kena, password email kena. Nah, ketika email kena, nah sekarang ini kan jantungnya apa-apa itu kan di email ya. Minta email gitu. Kalau membuka Zoom, minta email juga. Membuka akun misalnya di marketplace, minta email. Nah, kalau misalnya email kena, itu biasanya kena yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, ketika di email kena, password email kena. Tetapi kalau password yang lainnya tidak kena, setidaknya itu bisa mengurangi lah ya, si hacker itu bisa masuk ke akun-akun yang lainnya. Nah, oleh sebab itu penyebab ini harus ditangkal Bapak dan Ibu sekalian. Keharusan satu akun, ketika memiliki beberapa akun itu dengan beberapa password. Jadi pakailah password yang berbeda untuk setiap akun gitu. Nah, ini problemnya kan mengingat. Nah, ketika mengingat itu kan kita terbatas ya. Kalau yang baby boomers itu kan terbatas. Mungkin kalau yang ini juga terbatas juga sebetulnya, yang milenial juga terbatas. Nah, ini ada beberapa teknik yang digunakan ketika punya akun, maka password itu boleh sebenarnya dituliskan Bapak dan Ibu sekalian ya. Misalnya dituliskan di laptop atau mungkin ditulis di satu kertas ya, boleh juga ditulis, tapi ingat bahwa password itu harus disimpan baik-baik. Hanya Ibu saja yang mengetahui. Nah, itu tipsnya seperti itu. Tapi sebenarnya juga biasanya kalau untuk social engineering, untuk bisa membuka password-nya ibunya atau bapaknya ibunya ya biasanya. Itu nanya anaknya ya. Anaknya ditanya, itu HP ibunya berapa sih? Itu password-nya bisa dikasih tahu. Mungkin itu pencegahannya Bu, tapi kalau untuk mendapatkan kembali memang prosedurnya ke polisi dan ke pemilik penyedia itu tadi nomor HP itu. Mungkin itu Mas Yudo. Ya, terima kasih. Begitu ya Ibu Miska ya. Ini sekaligus tadi jawaban Pak Badri untuk menjawab respon juga pertanyaan dari chatbox atas nama Pak Rio ya, tentang dukungan literasi digital. Dan saya pikir mentor-mentor yang ada di sini juga memiliki pengetahuan dan ekspertis yang dalam sekali Bapak dan Ibu, dan nanti mentor juga bisa advice juga di sini ya, kita cair saja. Ini sudah ada yang mengangkat tangan lagi atas nama Firman Setiaji. Oh, ini Ibu ya yang di sini ya, Bu, Bapak atau Ibu Firman di sini. Silakan Bu, langsung saja. Salam kenal, saya Ibu Firman loh. Enggak, saya mewakili ini suami. Gini Pak, saya tuh kebetulan kalau saya udah punya website, maaf ya ini cahayanya lagi redup. Nah gini, kebetulan saya udah punya website, cuman problem saya adalah di SSL. Kalau misalnya saya mau pakai SSL itu kan
ya mohon maaf nih, kayak saya paling kapasitas hard disk saya tuh nggak terlalu gede di website. Nah, kemudian kalau saya mau pakai SSL juga kayaknya belum urgent-urgent banget, karena selama ini website saya tuh saya pakai untuk sekedar jadi apa ya, jadi showcase gitu, sama website ini bertujuan untuk buat awareness sama beberapa calon buyer, ibaratnya gitu. Nah, pertanyaan saya sih sebenarnya gini, kalau ketika kita ngomongin cyber security di dalam sebagai pelaku UMKM ini kan kadang to be honest, kayak kita masih literasi digitalnya tuh masih minim seperti itu. Nah, kita yang kayak apalagi kalau saya melihat sekitaran saya tuh kayak orang-orang tuh ngertinya internet itu ya Facebook, Instagram, gitu-gitu aja. Nah, dari Bapak ini saya pengen nanya nih, how to create awareness-nya Pak, kalau untuk security-nya security tentang satu namin hoax nih Pak. Saya jujur aja, karena kan kebanyakan pelaku UMKM di sekitaran saya juga ibu-ibu kayak gitu. Jadi saya kadang suka suka dicurhatin gitu Pak, dicurhatin soal ini beneran nggak ya ada ini, beneran nggak ya ada ini. Nah, seperti itu sih Pak. Kalau di cyber security kan kita lebih akan ngomongin lebih kompleks, lebih ke teknikalnya yang nanti kita harus pakai, misalnya webnya harus seperti apa kayak gitu, harus di sistemnya harus seperti apa. Nah, how to create-nya itu loh Pak. Jadi kayak saya tuh ngapunten kayak tadi Bu Miska soal WA yang tiba-tiba dihack atau apa kayak gitu kan. Nah, creating awareness-nya ini bagaimana Pak? Saya soalnya ibaratnya dampingin ibu-ibu yang lebih senior gitu. Jadi nemenin teman-teman kayak gitu Pak. Matur suwun Bapak. Iya. Ini pertanyaannya bagus, Bu. Ini kalau pertanyaan bagus, biasanya nanti suka ada bonus nih dari Mas Bisma, dari Pak Tony nih. Oke, Pak Badri, silakan Pak. Ya, makasih. Dengan Bu siapa ini? Bu Firman. Bu Firman ya. Bu Firman. Bu Firman. Begini ya, Mbak atau Bu Firman ya. Ini kan pertanyaan berkaitan dengan cyber security itu sebenarnya tidak semata-mata berkaitan dengan hal sifatnya teknis dan jelimet ya. Memang problem untuk yang UKM saat ini yang kami temui di 5 sampai 7 kota tahun kemarin, ini berkaitan dengan hal yang sifatnya simple dan mudah ya. Karena kebanyakan pelaku UKM itu menggunakan media sosial seperti Facebook ya atau Instagram untuk menjual produknya. Nah, isu yang ada ketika cyber security itu berkaitan dengan kejahatan cyber security itu biasanya awareness-nya itu bagaimana cara membuatnya. Kita sebenarnya punya forumnya, Bu Firman. Kita punya forumnya. Jadi beberapa informasi yang berkaitan dengan cyber security itu kontennya untuk untuk awareness, untuk literasi digital, untuk yang UKM itu ada di webnya BSSN, Bu Firman. Itu bisa di-download dalam bentuk buku ya. Buku untuk literasi digitalnya ada, kemudian di dalamnya itu ada tips dan trik bagaimana mencegah supaya tidak kebobolan akunnya misalnya gitu ya. Nah, itu ada di dalam website kami. Nah, kemudian yang kedua di tempat saya itu sebenarnya ada kegiatan literasi digital atau literasi keamanan siber untuk para pelaku UKM. Nah, karena saat ini pandemi ya kita melakukannya seperti ini, webinar juga, dan sempat juga satu kali lah kita ke salah satu kota. Nah, karena ketika kita melakukan literasi keamanan siber di UKM, itu tidak semata-mata hanya mengisi paman kami itu Mas Yudo, itu kemudian selesai. Nah, itu sebenarnya ada hal yang esensi bagaimana penerapannya, bukan penilaiannya, tapi penerapan keamanan siber di teman-teman pelaku UKM. Nah, kalau pelaku UKM yang binaannya Bu Firman tadi, saya melihat ini kan pelaku UKM yang banyak menggunakan medsos ya. Nah, isunya adalah peretasan akun sebenarnya isunya. Nah, ketika peretasan akun, yang paling utama itu bagaimana mengamankan akun itu dari pencurian password. Itu yang sering terjadi ya. Akun itu diretas, diambil alih karena passwordnya sudah hilang atau sudah diambil oleh hacker.
Nah, itu tidak itu yang kita coba untuk membuat literasi digitalnya kepada mereka. Nah, itu ya mungkin bisa dilakukan ya Bu Firman, nanti bisa menghubungi kami atau bisa melihat website kami untuk konten-konten keamanan siber apa sih yang bisa saya lakukan ke teman-teman UKM gitu, supaya akunnya tidak diambil. Nah, di situ juga sebenarnya tidak hanya akun, termasuk juga yang di gadget juga, Bu Firman. Ini kan kebanyakan smartphone ini kan sudah di dalamnya ada Facebook, ada Instagram gitu. Nah, ini kalau HP tidak di-lock, tidak dikunci, ini kalau hilang, itu bersama informasi yang di dalamnya hilang juga nih. Nah, oleh sebab itu di HP ini kan ada fungsi lock ya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman UKM, sahabat-sahabat UKM. Ini HP harus dikunci, harus dikunci. Jadi kalau membuka harus pakai password juga atau pakai PIN atau pakai sidik jari gitu. Itu aktifkan. Karena apa? Suatu saat ini hilang atau ini tertinggal dan kita nggak tahu kan penjahit itu kan bisa di mana saja ya. Tidak dengan hilangnya HP, tapi HP-nya ada tetapi terus kemudian bisa diakses ketika kita lupa gitu kan. Nah, itu harus diaktifkan. Kemudian yang kedua, aktifkan two factor authentication. Jadi autentikasi 2 langkah. Yang penanya sebelumnya tadi kan berkaitan dengan WhatsApp ya. Itu kemungkinan juga terjadi seperti itu. Jadi kalau two factor authentication dinyalakan, ini bisa jadi dalam waktu 2 hari 3 hari itu minta PIN lagi untuk bisa mengakses di dalam akun WhatsApp misalnya gitu. Nah, juga ini yang sangat penting karena kita ya saya sendiri juga melakukan juga Mas Yudo dan teman-teman. Saya tidak ngelok, tidak keluar. Jadi Facebook saya juga nyala terus kemudian Twitter, terus kemudian marketplace itu kan nggak lock out saya, tetap begitu, tetap nyala gitu. Jadi kalau misalnya orang mengakses HP saya ya bisa melakukan pembelian, bisa melakukan ngubah-ngubah apa saja gitu. Nah, oleh sebab itu literasi ini Bu Firman yang penting dilakukan. Jadi perangkat yang biasa digunakan oleh sahabat-sahabat UKM itu kan HP ya. HP yang paling utama itu HP gitu. Foto sudah ada di situ, foto sudah, ngedit mungkin pakai peralatan di sini dengan menggunakan Snapseed gitu kan, diubah-ubah dan lain sebagainya, dikirim lewat situ juga. Nah, ini yang perangkat juga harus diamankan dengan password gitu. Terus kemudian autentikasi 2 langkah juga harus dilakukan. Nah, termasuk juga bagaimana mengelola password dengan baik. Jangan sampai saya ketemu di Semarang, Mas Yudo, Mas saya ini kan gaptek Mas, website saya ya dikelola orang, passwordnya gimana ya saya serahkan saja. Akunnya apa? Ya akunnya saya serahkan gitu. Jadi terima beres gitu Mas Yudo dan teman-teman sekalian. Ini banyak ya karena merasa bahwa saya itu tidak gaptek gitu. Tetapi saya pikir kalau berjualan di medsos ya, baik Facebook maupun Instagram itu sih sebenarnya hal yang mudah dan passwordnya itu harus dikelola dengan baik gitu. Jangan sampai diserahkan pada orang lain gitu. Meskipun dalam tanda kutip percaya mungkin ya, ini saya percaya loh Mas, ini Mas orangnya Mas, nggak mungkin lah bobol akun saya, dia kan kerja sama saya nih, nggak mungkin. Nah itu dalam cyber security dilarang hal seperti itu karena kejahatan itu kan sebenarnya mungkin nggak ada niat gitu, tapi kalau ada kesempatan ya bisa jadi gitu kan dalam keadaan kepepet dan lain sebagainya kita tidak tahu. Mungkin itu Mbak atau Ibu Firman yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih Pak Badri, ini jawabannya juga komprehensif sekali. Mohon izin Pak Badri, Bapak masih available untuk menjawab pertanyaan lagi Pak? Karena ini ada 3 pertanyaan lagi. Waduh, terima kasih sekali Pak. Ini dari Ibu Rita, mungkin saya sarikan saja atau mungkin kalau ibunya ada di sini. Jadi ada orang yang menggunakan foto-foto beliau Pak yang ada di marketplace begitu dengan jadi mengambil alih foto-fotonya, kemudian dengan deskripsi yang berbeda, beliau kemudian mau mereport atau take down account cloning tersebut, tapi tanggapannya masih belum memuaskan begitu. Nah ini kira-kira seperti apa nih Pak sebagai seller yang resmi? Itu kira-kira dari Ibu Rita. Ibu Rita mau mengelaborasi lagi? Ibu Rita Indriani? Atau kalau tidak monggo Pak Badri kira-kira. Pak Yudo, sepertinya Pak Bu Firman tadi ada tanggapan lagi Pak. Oh, Bu Firman ada tanggapan? Oh, sudah video off. Oh,
Ya Di sudah chat. nanti saja. Ya, baik. Oke, Silakan, makasih Pak, Mas dilanjut. Isman. Oke, bagaimana Ya. Pak Badri tentang ini Ya. Pak? Ya, dalam konteks cyber security nih ya Mas ya, foto itu kemungkinan menjadi sasaran untuk di-copy ya. Mungkin yang dipertanyakan berkaitan dengan ini kan hak saya, hak kekayaan intelektual saya gitu. Nah, kalau kami juga perhatikan ya sempat riset kecil-kecilan, kalau melihat nafasnya dari marketplace atau nafasnya dari UMKM ini kan dari foto ya sebetulnya ya. Nah, foto itu kalau kita tampilkan di medsos ataupun di marketplace itu kemungkinan untuk di-copy, kemudian di-download ya, itu kan sangat besar kemungkinannya. Nah, oleh sebab itu langkah yang untuk mengamankannya, ini mengamankannya dulu ya Mas ya. Mengamankannya itu yaitu dengan menggunakan watermarking. Jadi kayak semacam stempel gitu, tapi dia itu ketika kalau gambarnya itu misalnya di belakangnya ada tulisan nama produknya atau tulisan nama pemiliknya gitu. Nah, itu itu bisa menghindari supaya orang itu tidak mendownload dan menggunakan untuk kepentingan yang lainnya, apalagi untuk kepentingan usaha yang dia inginkan gitu. Nah, itu jawaban saya Mas berkaitan dengan pengamanan untuk fotonya gitu ya. Nah, sedangkan untuk takedown itu kan ada ininya, ada mekanismenya Mas. Mas Yudo dan Bu siapa tadi ya, mekanismenya. Kalau ini kan perlu ada agak panjang sih memang membuktikan apakah itu benar-benar miliknya Ibu atau bukan gitu. Nah, itu kan perlu ada pembuktian bahwa foto yang digunakan oleh pihak lain yang sebenarnya itu foto dia, itu kan ada yang namanya forensik digital sih Mas sebetulnya Mas. Nah, ini agak jelimet gitu, dan kalau misalnya itu kemudian ada di IG, di medsos, itu agak sulit ya, agak sulit. Tapi kalau bentuknya website ya, dia punya website, pengguna foto yang Ibu keluhkan tadi, pengguna website itu bisa dilaporkan itu Bu, bisa dilaporkan dari dalam konteks tadi PMSE tadi, Ibu bisa melaporkan ke Menteri Perdagangan bahwa si ini menggunakan foto saya gitu. Nah, itu bisa dilakukan, dan juga bisa laporan polisi juga bisa juga Bu, bahwa saya melaporkan bahwa foto saya digunakan karena foto saya itu dikopi dan digunakan untuk jualan mereka, misalnya itu. Nah, gitu Mas Yudo. Ya. Baik, terima kasih. Ini Ibu Rita ada di sini sebenarnya. Ibu Rita? Oh, barusan. Gimana Bu? Kira-kira ini Bu ada tanggapan lagi nih di chat. Poinnya lebih ke account cloning. Kira-kira gimana Bu Rita? Mungkin bisa dielaborasi lagi. Di mute Bu. Oke, silakan dibuka Bu Rita mic-nya. Jelas nggak ya? Oke, jelas Ibu. Silakan Ibu. Udah Bu, silakan. Jelas Pak? Jelas Ibu. Jelas Bu. Jadi gini Pak, saya itu kan sedang kronologisnya saya melakukan verifikasi registrasi ke salah satu marketplace. Di situ dinyatakan saya tidak bisa ditolak. Kemudian ketika saya melakukan search produk saya di marketplace tersebut, ditemukan ada 13 toko yang menjual produk saya, tetapi mengambil foto memang dari marketplace lain, yang sebetulnya kan saya sendiri dengan beberapa marketplace pasti punya term and condition ya mengenai foto produk dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah marketplace besar ini, ketika saya katakan saya sebagai seller resmi belum bisa masuk ke dalam marketplace-nya, tetapi di dalam marketplace-nya sendiri sudah terdapat toko online yang mengatasnamakan penjualan atas produk saya gitu. Padahal saya sendiri tidak memiliki reseller yang sama di marketplace gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menghadapi seperti itu bagaimana gitu. Sementara kan saya aja yang resmi, yang notabene kan kalau kita masuk ke dalam satu marketplace itu kan kita menyerahkan segala identitas usaha kita ya. Termasuk ditanyakan juga berkaitan dengan legalitas, apa itu berkaitan dengan haki atau berkaitan dengan badan usaha dan lain-lain gitu. Nah, maksud saya bagaimana ketika kami sebagai seorang seller resmi bisa merasa secure gitu untuk melakukan kerjasama dengan marketplace besar, sementara ketika kami akan bergabung pun
sudah terdapat beberapa toko-toko yang di sana memperjualbelikan produk kita tanpa seizin kita, tapi di sana juga memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar. Kurang lebih seperti itu, karena saya sendiri sebetulnya baru ya mendapatkan informasi mengenai account phoning. Nah, berkaitan dengan account phoning ini sebetulnya seperti apa sih Pak gitu, dan bagaimana kita sebagai UMKM menyikapi hal ini. Memang ada beberapa rekan UMKM yang waktunya kita diuntungkan dengan adanya account phoning ini, karena dengan begitu biasanya yang terkena dampak dari phoning itu adalah brand yang sudah bagus katanya seperti itu. Tapi kan kalau alam ya Pak ya, berkaitan dengan hal seperti itu, karena memang secara secara komunikasi itu kan kita sendiri sebagai pemilik brandnya nggak tahu apa-apa tentang itu. Khawatirnya kan nanti digunakan untuk menjual produk yang tidak sesuai dengan standar kita gitu. Ya, boleh langsung ditanggapi Pak Badri. Ya, baik. Ya kalau lihat kasusnya seperti itu Bu, biasanya di marketplace itu kan punya term and condition ya, ketika menjadi salah satu penjual atau merchant di dalam satu marketplace. Nah, salah satunya berkaitan dengan account cloning ini memang harus dilaporkan di marketplace tersebut Bu. Kalau seandainya saat ini belum ditindaklanjuti, silahkan dikomplain lagi Bu untuk marketplace tersebut, karena biasanya marketplace itu kan menyediakan layanan untuk pengaduan ya, hal-hal yang seperti itu ya. Nah, kalau memang itu tidak ditanggapi, nah saya sarankan sih dilaporkan ke Kementerian Perdagangan sebagaimana yang diatur di PP PMS tadi, karena ini kan sebenarnya wilayahnya Ibu tidak puas dengan adanya kasus yang ada menimpa di PP PMSE tadi ya, di marketplace atau di platform marketplace itu ya, sehingga supaya bisa ditindaklanjuti. Kalau memang tidak ada tindak lanjut dari pihak Ibu sudah komplain ke marketplace, ternyata tidak ditanggapi, ya ditingkatkan lagi aja ke Kementerian Perdagangan. Nanti dari Kementerian Perdagangan bisa menjadi mediasi atau mungkin bahkan menegur kasus yang Ibu alami. Demikian Mas Yudo. Baik, terima kasih Pak Badri. Ini saya barusan diinfokan panitia kalau waktunya Bapak nih mungkin sudah lewat begitu ya. Jadi terima kasih Pak Badri atas waktunya, sharingnya, pengalamannya luar biasa menurut saya. Kita kasih applause Bapak Ibu, bisa virtual bisa langsung juga virtualnya. Nah, gini.